Shalom Godly Family. Yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbagilah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, saya punya seorang teman yang pintar. Dia menyelesaikan kuliahnya dengan waktu 3,5 tahun. Sebut saja namanya Francisco Edo. Bukan nama sebenarnya. Setelah lulus, Edo tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Dia menganggur, menunggu pekerjaan selama kurang lebih setahun. Beberapa kali Edo mengeluh kepada saya karena percuma lulus 3,5 tahun, tetapi dia menganggur kurang lebih setahun. Namun, Edo mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Dia langsung menandatangani kontrak kerja selama 5 tahun, dengan syarat ijazahnya ditahan oleh perusahaan. Setelah Edo bekerja di perusahaan pertamanya kurang lebih setahun, dia merasa pekerjaannya tidak sesuai dengan gaji. Memang gaji yang diterimanya besar, tetapi pekerjaan yang dikerjakannya jauh lebih besar. Dia memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Edo mengajukan surat pengunduran diri kepada HRD. Namun, dia kaget sewaktu mendengar jawaban dari HRD. Edo diminta pihak perusahaan untuk membayar denda 10 kali lipat gajinya dikali dengan masa kontrak yang belum dijalani. Dia tidak membaca surat kontrak yang ditandatanganinya dengan teliti. Edo harus menerima kenyataan pahit atas ketidaktelitiannya dalam memutuskan sesuatu. Tentu saja, dia tidak jadi keluar dari perusahaan tersebut karena jumlah denda yang sangat besar. Saudara-saudara, ketelitian merupakan sesuatu yang sangat penting. Kalau kita tidak teliti, maka kita dapat mengalami kenyataan pahit seperti teman saya Edo. Tidak heran, Lukas menulis Injil dengan teliti. Dia berusaha menyelidiki segala peristiwa dengan seksama, teliti, dari asal mulanya. Dia juga melakukannya dengan teratur, teliti. Peristiwa yang dimaksud oleh Lukas adalah kelahiran sampai kebangkitan Kristus. Jadi Lukas menyelidiki dan membukukan cerita tentang Kristus dengan teliti. Bukan hanya kita, Lukas juga menganggap ketelitian sesuatu yang sangat penting. Bahkan Allah sendiri menganggapnya penting. Tidak heran Allah melalui Roh Kudus menginspirasi Lukas untuk menyelidiki dan membukukan cerita tentang Kristus dengan teliti. Cerita tentang Kristus yang ditulis oleh Lukas dan ditulis oleh seluruh penulis Alkitab oleh inspirasi Roh Kudus bukan hanya penting untuk ditulis, dibaca, direnungkan, atau dipercaya, tetapi juga penting untuk dilakukan. Sudahkah kita sebagai seorang Kristen, orang-orang Kristen, membaca Alkitab dengan teliti? Apalagi, sudahkah kita sebagai orang Kristen merenungkan Alkitab dengan teliti sehingga kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Jangan sampai kita hanya membaca atau mempercayai Kristus tanpa meneladani Dia. Orang Kristen yang mempercayai Kristus seharusnya juga meneladani Dia. Kiranya Roh Kudus yang menginspirasi Lukas dan penulis Alkitab juga menginspirasi kita sekalian untuk membaca, merenungkan, dan melakukan Alkitab dengan teliti, sehingga dunia melihat kita memuliakan Allah melalui mempercayai dan meneladani Kristus dengan teliti. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang sungguh baik, kami bersyukur sekali lagi Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Kami tahu Engkau sangat teliti dalam menuliskan Alkitab, terutama seluruh Alkitab yang menceritakan tentang kebangkitan Kristus, kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus.
Ajar kami sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, membacanya, merenungkannya, dan melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus di dalam terang. Tuhan yang mendengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.